Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nining Yustiana, guru bahasa Inggris dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Parongpong. Anak-anakku yang saya cintai, saya tahu Anda sudah sangat rindu untuk masuk sekolah. Insya Allah pada bulan Juli 2021 ini kami akan mengadakan tatap muka terbatas. Oleh karena itu, Ananda semua harus memperhatikan video berikut ini. Ini adalah simulasi pertemuan tatap muka yang harus Ananda perhatikan dan nanti pas masuk sekolah Ananda lakukan seperti contoh di berikut ini. Selamat menyaksikan, selamat memperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah persiapan kami yang dilakukan sebelum anak-anak memasuki ruangan kelas. Jadi sebelum pembelajaran kami akan melakukan yang namanya penyemprotan. Nah, di setiap kelas ditempel poster protokol kesehatan. Nah, ini kami lakukan sebelum pembelajaran dan 2 kali nanti setelah pembelajaran. Nah, ini adalah persiapan sebelum pembelajaran. Jadi kami menyemprot terlebih dahulu semua ruangan yang ada di sekolah. Sebelum anak berangkat ke sekolah, sebaiknya orang tua menyiapkan sarapan sekaligus menyiapkan bekal makan siang untuk anak-anak mereka di sekolah. Tidak usah mewah Bapak Ibu, yang penting anak kita sehat dan tentu saja tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Nah, bekal makanan dan minuman dipersiapkan karena memang kantin sekolah belum boleh dibuka. Nah, semua anak diharapkan sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Setelah sarapan, anak-anak mencuci tangan dengan sabun dan di air mengalir agar senantiasa terbersih dan bebas dari kuman. Setelah itu baru siap-siap untuk berangkat ke sekolah dengan membawa perlengkapan sebagai berikut, yaitu membawa bekal makan siang, membawa bekal minum, membawa hand sanitizer, tisu kering, tisu basah, masker cadangan, dan tentu saja memakai masker kesehatan untuk berangkat ke sekolah. Nah, setelah semuanya selesai, semuanya rapi, beres, dimasukkan ke dalam tas, maka anak-anak berangkat ke sekolah. Jangan lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer sesudah melakukan semua kegiatan. Setelah ruangan selesai, maka anak-anak yang datang akan menuju tempat parkir yang sudah disediakan. Ini lokasinya berada di luar sekolah. Ini adalah merupakan tempat parkir khusus anak-anak, jadi ada di luar sekolah. Yang berjalan kaki pun akan diperiksa sama dengan yang membawa motor, yaitu sebelum memasuki area sekolah. Jadi petugas keamanan kami sudah bersiap di gerbang dengan termogan dan memeriksa suhu tubuh seluruh siswa yang akan memasuki area sekolah. Dan tentu saja poster selalu ada di mana-mana untuk mengingatkan menjaga 5M. Seluruh anak diperiksa suhu tubuh dan diperbolehkan masuk. Jika ada anak yang tidak memakai masker, maka petugas keamanan akan menanyakan alasannya serta memberikan 1 masker untuk dipakai pada waktu itu. Nah, setelah menggunakan masker akan kembali dicek suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya tidak bermasalah dan normal, maka anak ini dapat masuk ke area sekolah.
Selama di sekolah, semua anak harus selalu menggunakan masker dalam semua kegiatan. Kalau ada anak yang tidak benar menggunakan masker, maka petugas akan mengingatkannya. Jika ada anak yang suhu tubuhnya di atas 37,5, maka akan dilakukan pengecekan ulang beberapa kali. Kalau masih tetap suhunya di atas 37,5, maka petugas keamanan akan melaporkan ke petugas Satgas Covid. Setelah melaporkan, maka petugas akan menjemput anak ini untuk diantarkan ke ruang UKS. Setelah diantarkan ke ruang UKS, maka petugas akan berkoordinasi dengan petugas ruang UKS untuk melakukan pengecekan ulang. Kemudian, anak ini akan disuruh untuk beristirahat terlebih dahulu selama 30 menit di ruang UKS. Dan petugas Satgas akan menelepon orang tua siswa tersebut untuk menjemputnya ke sekolah. Nah, setelah orang tuanya datang menjemput, maka petugas dan petugas UKS akan menerangkan bagaimana keadaan siswa tersebut dan memperbolehkan siswa tersebut pulang bersama orang tua. Nah, di depan sebelum masuk tentu saja harus mencuci tangan terlebih dahulu di tempat cuci tangan yang sudah kami sediakan dengan menjaga jarak antara satu anak dengan anak yang lainnya. Setelah mencuci tangan, anak masuk ke bilik disinfektan, baru kemudian menuju kelas masing-masing dengan selalu menjaga jarak. Nah, ini juga ada poster di mana selalu ditempel di setiap tempat yang akan dilalui. Ini merupakan pintu masuk, jadi kami menyediakan alur masuk dan alur keluar berbeda. Ini adalah alur masuk, anak-anak masuk dengan teratur, dengan tertib, memasuki area, menuju ke kelasnya masing-masing. Jadi tidak diperkenankan untuk bergerombol, tidak juga berdekat-dekatan, selalu menjaga jarak. Semua dipersiapkan termasuk dengan tong sampah yang organik, non-organik, dan termasuk jenis sampah yang agak berbahaya. Setelah memasuki kelas dengan tertib, anak-anak mengambil posisi duduk masing-masing, tentu saja masih dengan jarak. Jadi satu kelas itu 25%, jadi sekitar 9 orang. Nah, ini anak memasuki kelas kemudian menempati tempat duduk yang disediakan dengan menjaga jarak. Tentu saja anak-anak pun harus membawa masker ganti. Guru yang mengajar itu harus semua ya, bukan hanya guru, siswa dan guru harus selalu menggunakan masker selama ada di kelas. Selama pembelajaran, anak dengan tertib mengikuti. Jadi di sini ada 9 orang anak karena hanya 25% yang boleh berada di dalam kelas. Di sekolah kami pun sudah disediakan atau sudah tersedia kamar mandi atau toilet yang layak menurut protokol kesehatan, baik itu toilet putra maupun toilet putri. Jadi kami sangat memperhatikan di sini untuk toilet putra dan putri karena memang ini merupakan bantuan yang masih baru. Suasananya itu masih bersih, terawat, dan akan diusahakan tetap seperti itu.
sehingga anak-anak pun akan merasa nyaman dan aman. Nah, selama anak-anak di kelas ini kantin tidak diperbolehkan, jadi anak-anak harus membawa makanan dan tentu saja alat makan masing-masing. Dan dalam hal ini juga anak-anak tidak boleh misalnya izin ke belakang itu secara bersamaan. Jadi harus satu-satu, satu orang. Nah, dalam setiap penggantian pelajaran, guru itu tidak boleh keluar sebelum ada guru pengganti untuk jam pelajaran. Jadi harus langsung, tidak ada jeda terlebih dahulu. Jadi pas guru lain masuk, yang satunya baru keluar. Nah, ini yang harus diperhatikan, jadi tidak ada jeda. Dilanjutkan belajar langsung oleh guru yang lain. Tapi tentu saja anak-anak boleh izin ke toilet dan lain-lain. Untuk anak-anak ada waktu istirahat tapi tidak diperkenankan keluar ruangan. Jadi anak-anak istirahatnya hanya di dalam kelas dan makan makanan yang dibawa dari rumah. Dan itu pun tidak boleh berbagi. Jadi makan dan minum dengan alat masing-masing, tidak berbagi. Jadi makan, minum yang dibawa dari rumah. Jadi tidak ada kantin yang buka. Di sini setelah istirahat pelajaran dilanjutkan kembali. Anak-anak boleh mencuci tangan terlebih dahulu juga. Di tiap kelas, di tiap depan kelas sudah disiapkan wastafel. Jadi di sekolah kita itu sudah hampir setiap depan kelas itu ada wastafelnya. Nah, setelah berdoa anak pulang dengan teratur satu-satu, tidak berjabat tangan. Dari jauh saja itu sudah cukup mewakili. Dan tentu saja pulangnya pun kita ada jalur keluar. Jadi tidak sama dengan jalur masuk tadi. Jadi ini jalur keluar menggunakan pintu gerbang samping. Jadi pintu masuk dan pintu keluar anak-anak itu berbeda. Tentu saja masih dengan teratur, menjaga jarak, tidak bergerombol. Dan diingatkan, kalau yang membawa kendaraan pribadi itu langsung pulang, atau yang dijemput itu menunggu jemputan. Dan tidak setelah dijemput baru pulang. Diusahakan tidak pergi kemana-mana, jadi langsung pulang setelah sekolah. Dan nanti di rumah, mohon Bapak Ibu perhatikan untuk anak-anak yang sudah pulang ke rumah untuk langsung membuka masker, mengganti baju, membuka sepatu dan mandi. Kemudian kalau akan beraktivitas kembali menggunakan masker yang berbeda. Jadi masker yang digunakan itu 3 sampai 4 jam harus sudah diganti. Nah, setelah pembelajaran selesai, kembali ruangan disemprot disinfektan seluruh kelas. Jadi sesudah selesai pembelajaran, ini kelas langsung disemprot kembali. Tentu saja menyemprotnya dengan APD lengkap. Nah, ini persiapan sekolah kami dalam menyambut pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga semuanya berjalan lancar. Sampai jumpa di sekolah anak-anak tercinta. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat-sehat selalu. Salam sehat semuanya, selalu ingat 5M.